Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri, dosen pengampu Bapak Dr. Roni Kambara, STMM, dan saya Mas Budin beserta rekan saya. Saya Andri Apriyadi dengan NIM 555120006. Saya Rasyidah Dina Raini dengan NIM 555120010. Perkenalkan, nama saya Feby Fatmawati dengan NIM 55512000022. Saya Ahmad Nofriani dengan NIM 55512000034. Perkenalkan, nama saya Erlangga Prameswara dengan NIM 55512000170. Perkenalkan, nama saya Nunung Siti Nurjana dengan NIM 55512000027. Perkenalkan, nama saya Galdi Kamalidia dengan NIM 55512000012. Di video kali ini kita akan memaparkan tentang 5 tujuan perkuliahan. Yang pertama, memperluas pengetahuan dan membuka wawasan. Dengan kuliah, kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita dengan mempelajari materi-materi yang ada di kelas, bukan hanya belajar dalam kelas saja, tetapi mengikuti organisasi juga bisa menambah wawasan kita. Apalagi kita sebagai agen of change, kaum perubahan harus bisa memiliki wawasan yang luas untuk mengisi kekosongan dari para pejabat atau pegawai lainnya untuk memajukan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Karena mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan lebih cerah. Tujuan yang kedua, untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik di perusahaan. Dengan ilmu dan pengalaman yang kita dapat di bangku perkuliahan, itu menjadi tambahan nilai untuk kita berada di posisi yang kita inginkan. Kemampuan akademik maupun non-akademik yang dimiliki akan memudahkan pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik untuk perusahaan dan kita mendapatkan benefit dari perusahaan. Itu sangat membantu untuk kebutuhan hidup kita dan perusahaan merasa puas dengan kinerja kita, sehingga kita jika terus bekerja dengan baik, perusahaan akan terus membutuhkan kita. Jadi bukan kita yang membutuhkan perusahaan, tapi perusahaan yang membutuhkan kita. Seperti dalam buku Mr. Syarif Effendi dalam kutipannya, kita tidak dibayar sesuai waktu kerja kita. Kita dibayar berdasarkan nilai yang kita berikan waktu tersebut. Ketiga yaitu memperoleh relasi sebanyak-banyaknya. Membangun relasi yang baik dengan orang-orang adalah hal yang paling utama bagi mereka yang ingin membangun masa depannya. Hal ini berlaku bagi kita yang ingin menjadi karyawan ataupun pengusaha. Kita bisa melihat bagaimana nasib orang yang pintar dari sisi akademis, tetapi minim relasi dibandingkan orang yang biasa saja dari sisi akademis, tetapi banyak relasi. Adapun manfaat dari relasi, yaitu bisa membuat kita terbebas dari masalah. Contohnya ketika kita sedang membutuhkan pekerjaan, kita bisa mendapatkan informasi dari relasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia. Apalagi jika relasi tersebut orang-orang hebat seperti pengusaha ataupun pejabat negara. Tujuan yang keempat, membentuk karakter dan kepribadian serta mampu berpikir kritis. Mahasiswa dididik dalam pembentukan karakter melalui program kuliah kerja nyata.
atau KKN, dan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa atau kegiatan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa UMKM, agar mahasiswa tidak hanya pintar, berpengetahuan, dan unggul, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika, agar mampu bersaing di level global. Dengan pendidikan pembangunan karakter, diharapkan setiap lulusan kelak lebih memiliki sikap empati, karena ketika seseorang memiliki empati, dia akan memiliki kepedulian terhadap tingkah laku yang diperbuat dan bagaimana memperlakukan orang lain. Kemampuan berpikir kritis di kalangan mahasiswa juga harus dikembangkan. Tujuannya agar mahasiswa mampu memahami nilai-nilai secara objektif dan tidak mudah terhasut. Dan tujuan yang kelima yaitu membentuk prestisi di mata orang lain melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan untuk negara. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik seperti kejujuran, gotong royong, empati, dan keadilan. Saat nilai-nilai luhur diguncang, mahasiswa akan bergerak untuk melindunginya. Masih ingat bagaimana upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa waktu lalu? Ya, mahasiswa hadir memberikan dukungan terhadap KPK agar bisa terus bekerja secara maksimal. Sebagai penjaga nilai, mahasiswa sadar betul bahwa tidak akan ada bangsa yang sejahtera jika nilai-nilai luhur seperti keadilan itu tidak ditegakkan. Ketika ada yang coba-coba untuk menggoyang nilai-nilai tersebut, maka mahasiswa akan berdiri untuk melindunginya. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pengambilan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Berdasarkan 5 keputusan yang diambil merupakan 5 tujuan yang telah dirundingkan dan disepakati oleh seluruh anggota kelompok karena adanya kesepakatan. Dari 5 tujuan tersebut bisa mewakili seluruh alasan tujuan semua anggota. Dan 5 tujuan tersebut merupakan 5 tujuan pilihan yang terbaik menurut kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.